Selamat pagi, saudari-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih. Kita termasuk umat yang sangat beruntung karena kitab suci kita mengajarkan bahwa Tuhan kita hidup dan selalu mau bergaul dengan kita, baik melalui firman-Nya maupun melalui Roh-Nya yang kudus. Dia mau memelihara kita, dia mau mendengarkan kita, tapi juga dia mau mengarahkan kita dalam perjalanan hidup kita. Kita yakin kepada dia, dan Tuhan yakin bahwa kita akan setia juga kepadanya. Hari ini kita akan merenungkan bahwa kita adalah umat gembalaan Tuhan, dan Tuhan kita adalah gembala kita. Dalam hubungan antara gembala dan yang digembalakan, sebenarnya ada relasi yang sangat indah. Sebagaimana digambarkan oleh Raja Daud dalam Mazmurnya, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud mengambil gambaran yang sangat dikenal di negerinya, bahkan di kalangan hidup kakek moyangnya, mulai dari Abraham sampai kepada dirinya. Abraham adalah gembala yang memiliki ternak yang sangat banyak. Dia membawa ternak gembalaannya dari Ur Kasdim ke Haran, dan dari Haran ke tanah Kanaan dalam rangka mematuhi panggilan Tuhan. Dia pindah dari tanah kakek moyangnya ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya dan yang akan menjadi warisan baginya dan keturunan-keturunannya. Selaku peternak yang menjadi gembala, dia seorang yang gagah berani, yang sangat mempedulikan kehidupan orang lain. Dan dia juga punya gembala-gembala yang menjaga ternaknya di lapangan, agar ternaknya bisa sehat, bisa kenyang makan setiap hari, dan tidak kekurangan air minum. Para gembala yang disuruh bekerja di lapangan, bekerja keras, agar tidak ada domba-domba gembalaan itu yang sakit, yang lapar, yang diambil oleh hewan-hewan buas, dan lain-lain yang bisa merusak kehidupan domba itu. Tuhan selaku gembala juga tidak bekerja sendiri. Dia memanggil
orang yang akan menggembalakan umatnya. Dan para gembala di lapangan itu bekerja keras untuk membuat umat gembalaan Tuhan betul-betul bisa sejahtera, hidup dalam damai, tidak kekurangan makanan dan minuman, dan tidak ada gembala di lapangan itu yang membantai para domba. Ya kecuali ada memang dalam Alkitab dikatakan gembala yang jahat. Tapi gembala yang jahat itu yang hanya ingin menikmati domba-dombanya yang gemuk untuk disembelih dan disantap tanpa peduli akan kesejahteraan domba-dombanya, itu tidak menjadi contoh kepada Tuhan sebagai gembala. Yang menjadi contoh adalah seperti dikatakan Tuhan Yesus, "Aku adalah gembala yang baik." Tentu saja para umat gembalaan yang sangat banyak itu bukan hewan-hewan yang liar, bukan hewan-hewan yang tidak bisa diatur. Mereka mengenal suara gembalanya. Kalau mereka dipanggil, mereka datang. Dan kalau mereka diarahkan ke padang rumput hijau, mereka mau. Mereka bisa dan mau secara teratur minum dari tempat minum yang disediakan oleh para gembala. Mereka lebih pandai dari manusia untuk antri, sehingga tidak ada satu ekor atau satu orang dari umat gembalaan itu yang kekurangan air. Yang mendapat pertama tidak menghabiskan hanya untuk dirinya air yang ada, tetapi juga memperhatikan kebutuhan orang-orang yang ada di belakangnya. Demikian juga sekarang ini. Umat gembalaan Tuhan harus belajar membagi kesejahteraan itu. Apalagi dalam keadaan musim kering. Dalam keadaan makanan dan minuman sangat terbatas. Mereka harus mau rela berbagi membagi dengan baik agar semua umat gembalaan Tuhan yang membutuhkan makanan dan minuman itu memperoleh apa yang dibutuhkan untuk setiap hari. Seperti yang terjadi di masa wabah COVID-19 ini, semua orang yang patut mendapat bantuan harus saling membantu agar tidak ada di antara mereka yang tidak mendapat sembako yang dibagikan atau bantuan yang disediakan oleh pemerintah.
Umat gembalaan Tuhan harus kompak. Tidak boleh saling berkelahi, karena kalau seekor domba jantan berkelahi dengan domba jantan lainnya di padang rumput tempat mereka berada, tentu saja padang rumput itu akan hancur. Dan akhirnya yang berkelahi itu tidak mendapat rumput untuk dinikmati. Demikian hidup ini. Jadi kalau kita katakan Tuhan adalah gembalaku, dan kita ini adalah umat gembalaan Tuhan, tentu saja kita mengenal Tuhan kita sebagai Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang mempedulikan kehidupan umat gembalaannya yang menderita. Dan kita umat gembalaannya juga harus menunjukkan sikap saling mengasihi, saling menyayangi, saling membantu, agar tidak ada yang tidak terbentuk, agar tidak ada yang kelaparan dan kehausan, atau tidak ada mati kehausan. Tuhan memberkati kita semua. Kalau kita mengenal Tuhan kita sebagai gembala kita, dan kita adalah umat gembalaannya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang menyediakan nyawanya dalam rangka melindungi umat gembalaannya, menyelamatkan umat gembalaannya dari ancaman maut, kematian, dan pekerjaan iblis yang membegal setiap saat umat gembalaan Tuhan tersebut. Kita harus hormati itu, sehingga kita dapat membangun kehidupan kemasyarakatan yang betul-betul adil dan sejahtera, makmur, dan membahagiakan. Tuhan memberkati kita hari ini dan seterusnya. Amin.